Halo, Tuhan bersamamu. Mari Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, mari bersama dengan cuap-cuap kawam, kata awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingat untuk memberikan komentar dan share kepada yang lain, sehingga mereka dapat juga membaca dan mendengarkan, serta mendapatkan belas berkat kasih dari Tuhan. Sebelumnya, kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita mendengarkan homili atau renungan yang dibawakan oleh Romo B. Hardi Jantan Dermawan dari Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Saudara-saudari yang terkasih, Oma Opa, Ibu Bapak, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Saya mau menawarkan renungan singkat berkenaan dengan identitas Kristiani. Identitas itu kita dengarkan dalam bacaan pertama dan terutama juga bacaan Injil. Enak didengar, tetapi ya sulit untuk dilakukan. Saudara-saudari yang terkasih, jati diri Kristiani adalah orang yang dikuduskan, seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan pertama tadi. Dikuduskan dan diangkat menjadi anak-anak Allah.
Oleh karena itu, mereka diminta untuk mengenakan baju baru. Baju lamanya itu ditinggalkan. Baju barunya seperti apa? Baju belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan baju kesabaran. Mudah, tidak mudah. Enak dikenakan, tidak enak dikenakan. Apalagi kalau sudah ketemu dengan orang, rasanya mangkel. Lalu bagaimana dong? Bisa-bisa kita tak pernah bisa mengenakan baju baru itu. Maka Paulus menjawab ini, dan segala sesuatu yang kalian lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan pengantaraannya bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. Jadi ketika kita mempraktekkan, saya juga mempraktekkan baju baru itu, mengenakan baju baru itu, maka orang-orang yang dilayani, perjumpaan dengan orang-orang itu, lihatlah bahwa mereka punya wajah Yesus Kristus. Alter Christi, wajah Kristus di dalam diri orang yang kita jumpai itu. Tapi kan kita manusia biasa, sebel juga kan, mangkel juga kan. Karena apa? Karena manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang rapuh, banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Nah, kalau seperti itu, kita diajak untuk mohon rahmat. Rahmatnya apa? Rahmatnya menurut saya, Tuhan, mampukanlah saya untuk memahami orang lain. Kalau kita memahami orang lain, kita masih tetap mencintai orang itu. Silakan merenungkan. Setelah mendengarkan homili yang diberikan oleh Romo Hardi Jantan dari Paroki Alam Sutera Gereja Santo Laurentius, mari bersama-sama kita menjawab beberapa pertanyaan untuk mengingat kembali apa yang telah kita dengarkan. Pertanyaan pertama, Yesus meminta murid-muridnya untuk mengasihi A. Teman, B. Orang tua, C. Musuh. Pertanyaan kedua, Yesus juga meminta supaya murid-muridnya meminta berkat bagi orang yang A. mengutuk kamu, B. memuji kamu, C. tidak melakukan apa-apa. Pertanyaan ketiga, Yesus juga meminta kepada murid-muridnya untuk berdoa bagi orang yang A. mencaci kamu, B. mengutus kamu, C. memberi kamu. Pertanyaan keempat, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Itu adalah salah satu yang diminta oleh Yesus. A. benar, B. tidak benar, C. suka-suka.
Pertanyaan kelima. Yesus juga mengatakan juga, apa yang kamu kehendaki untuk orang perbuat kepada kamu, lakukanlah itu. Lakukan demikian juga pada mereka. Salah satunya adalah A. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. B. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. C. Ampunilah dan kamu akan diampuni. D. Berilah dan kamu akan diberi. E. Semua jawaban benar. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah membaca bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Sampai jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati. Amin.